Dalam kesempatan sore hari ini, saya ingin membahas tentang bagaimana agar kita sampai kepada kehidupan akhirat dengan selamat. Kita sekarang alhamdulillah sudah rajin ngaji. Masya Allah, wajah-wajah yang bercahaya ini, yang begitu semangat untuk datang ke majlis ta'lim. Masya Allah, wajah-wajah yang terlihat Masya Allah mencintai Allah dan Rasulnya. Semua kita gembira dengan hidayah Allah. Semua kita bersyukur kepada Allah akan limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa beramal saleh. Namun Bapak sekalian, terkadang kita terkena sandungan batu dalam perjalanan kita. Nun di sana ada orang yang tertipu dengan banyaknya amal. Nun di sana ada orang yang tertipu dengan banyaknya ilmu. Di sana ada orang-orang yang tertipu dengan syahwat dan syubhat. Maka siapa di antara kita yang bisa menjamin diri kita bahwa kita akan mati di atas husnul khatimah? Siapa? Antum semua bisa menjamin bahwa kita akan meninggal dunia dalam keadaan wafat di atas kebaikan? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau Rasulullah SAW saja mengabarkan, kata Rasulullah SAW, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun lamanya. Sebatas apa yang tampak kepada manusia, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Tidak saya, tidak antum. Namun Bapak sekalian, ikhwata Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan. Ya akhal Islam, azakumullah. Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Abbas pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajitu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, ihfadillah ay ihfad hududah wa awamirah wa nawahiyah. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ay yahfadka fi dunyaka wa dinika wa akhiratika. Kata beliau, artinya Allah akan menjaga kamu dalam duniamu. Dalam duniamu kita apa? Kata beliau, kita dijaga harta kita, dijaga badan kita, dijaga istri dan anak-anak kita, dijaga akhirat kita. Terutama ketika sakaratul maut. Allah menjaga kita ketika sakaratul maut, ya akhal Islam, azakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijaga oleh Allah pada saat detik-detik yang sangat kita butuh sekali pertolongan Allah, yaitu ketika sakaratul maut, di mana syaitan tidak berusaha mengambil kesempatan emas ini agar seorang hamba wafat di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Detik-detik yang sangat menentukan sekali. Maka orang yang dalam hidupnya menjaga Allah, dia perhatikan perintah Allah,
Dia perhatikan larangan-larangan Allah. Dia perhatikan batasan-batasan Allah dengan penuh kesungguhan ya akhal Islam. Maka orang ini dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ini yang pertama. Siapa di antara kita yang ingin dijaga di saat kita sakaratul maut? Siapa di antara kita yang ingin wafat di atas husnul khatimah? Jagalah Allah. Jagalah agama Allah. Coba kita introspeksi diri. Sudahkah sholat kita jaga? Sudahkah berbagai macam perintah-perintah yang Allah perintah kepada kita sudah kita jaga? Demikian pula maksiat-maksiat itu sudahkah kita tinggalkan ya akhal Islam, azakumullah. Dan itu ya akhi tidak mudah. Supaya kita bisa menjaga agama kita, menjaga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang paling utama dan modal kita adalah menjaga hati kita. Karena keselamatan hati itu segala-galanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, ternyata keselamatan kita dalam kehidupan akhirat tergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat ya akhi, semakin di akhirat pun kita selamat. Makanya dari itulah ya akhi, pembersihan jiwa, pembersihan ya tazkiyatun nufus dalam Al-Quran sangat diperhatikan sekali. Sampai-sampai ketika Allah hendak menetapkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, Allah bersumpah 11 kali. 11 kali Allah bersumpah. Dan tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa itu? 11 kali. Silakan antum cari di mana surat yang Allah bersumpah sebanyak ini kecuali di sini. Dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali untuk apa? Allah menyebutkan jawaban sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya untuk ini Allah bersumpah sampai sebanyak itu ya akhal Islam. Betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Karena itu modal kita menuju perjalanan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika hati kita sehat, ketika hati kita penuh dengan iman, kita akan kuat untuk beramal saleh. Naam ya akhal Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kesehatan hati itu ada pada 3 poros. Perhatikan ini. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim yaitu kita harus menjaga stamina dan kesehatan hati kita. Dengan cara apa? Beramal saleh. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Apa itu? Maksiat. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bersihkan unsur-unsur yang bisa merusak hati kita dengan cara apa? Taubat. Berarti kuncinya 3 Pak, alhamdulillah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Beramal saleh. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan stamina hati. Yang kedua apa? Jauhi hal-hal yang bisa merusak hati kita dan melemahkan hati kita. Apa itu? Maksiat. Maksiat itu melemahkan hati, akhi. Iya. Orang yang jatuh kepada maksiat
terkadang dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan. Dan yang musibahnya orang yang jatuh kepada maksiat dibuka lagi pintu maksiat yang lainnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, bersihkan hati kita dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk banyak beristighfar dan taubat. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Subhanallah. Ini modal perjalanan kita, akhi, yang paling utama, supaya kita bisa menjaga agama Allah dan Allah pun jaga kita. Tiada lain adalah modal yang paling utama menjaga hati kita, kekuatan hati kita. Sebab ketika hati kita lemah, kita pun lemah menaati Allah. Dan ketika hati kita kuat, kita pun kuat menaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ini yang pertama. Agar kita wafat di atas husnul khatimah. Yang kedua ya akhi, agar kita wafat di atas husnul khatimah, jangan menyelisihi Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sengaja menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua ancaman yang berat. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Untuk apa? Untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Di sini Allah mewanti-wanti orang yang suka menyelisih perintah Rasul. Mereka akan ditimpa dua perkara dan dua-duanya pahit ya akhi. Yang pertama, antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata Imam Ahmad, al-fitnatu asyirk. Yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu syirik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering menyebut syirik itu dengan fitnah. Seperti firman Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, maksudnya syirik. Orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa dua perkara ya akhi. Yang pertama, antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini apa? Syirik. Atau yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Mau pilih yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih? Gak mau dua-duanya. Kalau begitu taatilah Rasul. Jangan selisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi azakumullah, orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam diseret oleh Allah kepada keburukan. Iya tidak? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah faidah yang bagus sekali ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur, atau bukan An-Nur, saya lupa, Al-Mu'minun, di mana Allah mengatakan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Surat apa itu? Saya lupa. Surat An-Nur ya. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Kata Syekhul Islam ini memberikan faidah kepada kita bahwa zina itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Orang yang senantiasa melakukan zina diseret oleh Allah kepada kesyirikan. Makanya kita jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun ya akhi. Kata Rasulullah, iyyakum muhaqqaratidz dzunub. Waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Iya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam 3 keadaan.
Keadaan yang pertama, indal israr, ketika terus-menerus dilakukan, maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, indal ihtiqar, yaitu ketika kita menganggap remeh dosa itu, maka itu menjadi besar. Yang ketiga, ketika yang melakukan dosa kecil ini seorang yang menjadi panutan manusia. Misalnya yang melakukan dosa kecil ini seorang ustadz, sehingga diikuti oleh orang banyak, maka ini menjadi dosa besar, kata beliau. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah, atau ditimpa apa? Adab yang pedih. La ilaha illallah. Berarti ya akhal Islam azakumullah, kewajiban kita adalah untuk ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan mendatangkan ya akhal Islam ampunan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah. Tapi ternyata ketika kita ingin ittiba tak mudah. Ketika kita ingin berusaha meretas tali sunnah tak mudah. Dahulu saja Al-Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam di muqaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini ya, secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang ada yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Ibn Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang. Antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya. Atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridho kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka ke Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus meretas sunnah. Menjalani sunnah, maka aku coba meninggalkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat kepada saya. Cercaan bertubi-tubi menghampiri diri saya. Saya disebut begini, dituduh begini, subhanallah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika hendak memulai meretas tali sunnah, ketika beliau hendak mulai meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menghadapi cobaan yang begitu berat dari masyarakatnya. Tak mudah. Siapa di antara kita yang ketika kita berkata, ya Allah, aku beriman, aku ingin kembali, tapi ternyata Allah berfirman kepada kita, apakah kamu kira kami akan membiarkan kamu berkata beriman sementara tidak diuji? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin, kata Allah. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu, kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ketika kita berkata, ya Allah, aku sudah menemukan kebenaran. Aku ingin kembali kepada Engkau. Aku ingin taubat kepada Engkau. Aku beriman kepada Engkau. Ternyata sekonyong-konyong ujian menerpa kita. Allah ingin tahu sebatas mana kejujuran kita dalam ittiba. Ya Allah. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kemudian beberapa saat kemudian, beberapa bulan atau beberapa hari, Rasulullah mengirimkan sebagian dari ghanimah untuk sahabat ini. Lalu sahabat ini ketika dia menerima hadiah dari Rasulullah, dia berkata, apa ini? Lalu sahabat ini pun datanglah kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ambil saja, itu hakmu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Kata sahabat ini, aku masuk Islam dengan harapan supaya ada panah menancap di kerongkongan saya. Lalu saya pun mati syahid di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? In tasdukillah yasdukka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah jujur kepada kamu. Rupanya tak lama kemudian diumumkan perang. Orang ini pun ternyata berangkat perang. Setelah selesai perang, Rasul bertanya tentang si fulan. Dicarinya jenazahnya, ternyata benar. Panah itu sudah menancap di kerongkongannya dan sudah mati syahid. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur, Allah pun jujur kepadanya. Sekarang saya mau tanya, saya dan antum, kita jujur tidak ketika kita mengatakan, saya siap ittiba kepada Rasulullah? Sudah sejauh mana kejujuran kita dalam perkataan kita? Saya beriman kepada Allah. Saya ingin mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Naam ya akhal Islam. Sekarang saja kita lihat orang yang berusaha mengikuti tali sunnah itu, mulai ujian itu ada. Dituduh teroris. Itu yang jenggot-jenggot, hati-hati ya. Ya, ISIS katanya. Yang bercadar dituduh teroris. Ini ujian yang sebetulnya tak seberapa dibandingkan ujian para nabi dan rasul, ikhwatul Islam azakumullah. Namun itulah sudah saya sebutkan tadi, ternyata memang tak mudah untuk ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mudah. Sementara kita ingin wafat di atas keimanan dan keislaman. Sementara kita ingin wafat di atas husnul khatimah. Tapi Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mendapatkan surga dan siapa yang sabar di antara kalian. Allah juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa apa? Kesulitan, musibah, bahkan mereka diguncang keimanan mereka. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Subhanallah. Ternyata untuk meraih surga tak mudah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab unzur ilaiha. Pergilah, lihat surga. Lalu malaikat Jibril pun datang dan berkata, ya Allah,
Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali ia pasti sangat berharap masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Lalu kemudian surga pun dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, lihat lagi. Lalu malaikat Jibril kembali dan berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu dikelilingi oleh yang susah. Susah maksudnya apa? Susah untuk hawa nafsu. Amalan soleh itu tidak disukai oleh hawa nafsu, Pak. Untuk beriman kepada Allah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Musuh-musuhnya terlalu banyak. Syaitan tidak suka, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Belum lagi hawa nafsu dan syahwat kita pun juga tidak suka. Makanya berat. Banyak larangan. Terkadang ada orang berkata, apa sih agama ini? Kok dikit-dikit gak boleh, ini gak boleh. Nah, memang berat. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal sekali. Sesungguhnya ia adalah surga. Wallahi surga ya akhwat Islam azakumullah. Maka ini ya akhi, agar kita wafat di atas husnul khatimah, hendaknya kita ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan menyelisihi perintah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita wafat di atas husnul khatimah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Amalan yang apa, Pak? Banyak. Namun saya ingin menyebutkan 3 amal yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu sudah dijamin pelakunya akan wafat dalam keadaan kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Ra'aitu Rabbi al-barihata. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdahu baina thadiyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara 2 pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasulullah bersabda, na'am ya Rabb adri. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jamaat, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus salawati ba'da salawat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbagul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman apa? Dengarkan atau apa firman Allah? Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik.
dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Hanya 3. Apa itu? Apa tadi, Pak? Berjalan menuju masjid dijaga oleh dia. Apa lagi? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Antum Masya Allah duduk setelah sholat maghrib sampai sholat isya sambil menunggu sholat. Apalagi sambil mengaji duduk. Alhamdulillah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, "Wantidharu sholawati ba'da sholat fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat," kata Rasulullah. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit, ketika kita sakit atau sangat dingin, ya. Kita tetap sempurnakan, kita berwudu 3 kali sepertinya wudu Rasulullah dan para nabi. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik. Bersyukurlah antum yang senantiasa rindu kepada masjid. Bersyukurlah antum yang ketika mendengar adzan hati antum rindu untuk segera berjalan bermunajat kepada Allah. Karena perjalanan antum ke masjid perjalanan iman. Banyak orang yang bisa menentukan Gunung Rinjani, mendaki gunung sampai ke puncaknya, mudah bagi dia. Tapi untuk berjalan kaki ke masjid 200 meter sulit. Iya tidak? Iya. Karena memang ternyata perjalanan menuju masjid perjalanan iman. Butuh kepada kekuatan iman ya akhwat Islam. Azakumullah. Sudah masuk isya. Sudah masuk isya. Hah? Ini dengar ada salat adzan? Oke. Teruskan aja. Oke. Ikhwatul Islam azakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis ini menceritakan tentang mimpi beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat indah. Dan ternyata Allah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat. Ternyata tentang amalan penggugur dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Ternyata amalan penggugur dosa yang Rasulullah sebutkan 3 perkara. Siapa yang menjaga 3 perkara ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik. Berjalan menuju masjid. Salat 5 waktu. Masya Allah. Ya akhi, untuk menjaga 3 perkara ini butuh kesungguhan. Antum menunggu di masjid sampai sholat pada maghrib sampai isya. Apalagi kalau antum dari pada asar. Saya waktu kuliah di Madinah, saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian waktu itu pas sholat asar kita pergilah ke masjid yang dekat rumah beliau. Rupanya yang adzan bapaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang umurnya lebih dari 100 tahun. Kemudian kata Syekh, ayahku ini sudah 20 tahun lebih dia pergi ke masjid waktu asar dan tidak pulang kecuali waktu isya. Sudah 20 tahun konsisten terus pergi waktu asar. Setelah asar dia berzikir kepada Allah sampai maghrib. Setelah maghrib berzikir kepada Allah sampai isya. Luar biasa. Akhwat Islam azakumullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Di sini ada sebuah faidah dalam ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan setelah ibadah itu isti'anah? Karena ibadah itu berat.
maka kita minta pertolongan kepada Allah supaya dibantu untuk ibadah. Dan ini sepadan dengan doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Antum tahu tidak, Pak? Zikir itu amalan yang sangat ringan loh. Siapa di antara antum yang tidak mampu mengucapkan subhanallah? Bisa? Bisa. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Ringan? Ringan. Tapi pahalanya besar tidak? Besar. Iya. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang diringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mudah, ringan, tapi siapa di antara kita yang suka berzikir? Ketika Bapak bawa mobil, Bapak selingi enggak dengan subhanallah, alhamdulillah? Ketika Bapak ada kekosongan, selingnya tidak subhanallah, alhamdulillah? Atau kita lebih suka ngobrol? Padahal amalan ringan. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah saja bisa memenuhi timbangan. Tapi siapa di antara kita yang selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah? Kenapa kita lebih senang ngobrol, ngalor ngidur, ketawa, ketiwi dan yang lainnya daripada berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Itulah ya akhi, ternyata memang kalau Allah tidak bantu, kita tidak mampu. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah supaya kita bisa istiqomah selalu pergi ke masjid, Pak. Bahkan minta kepada Allah supaya hati kita ini cinta kepada masjid. Karena kata Rasulullah, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu rindu kepada masjid. Masya Allah. Ikhwata Islam, ini diantara perkara yang membantu kita insya Allah agar kita wafat husnul khatimah. Kemudian ya akhwat Islam, azakumullah. Sekarang saya ingin membahas tentang hal-hal yang membuat kita mudah masuk surga. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena untuk menempuh jalan surga itu harus kita tahu jalannya. Kalau antum mau pergi ke Jakarta tapi nggak tahu jalannya, atau antum mau pergi ke Mataram nggak tahu jalannya, nggak pernah tahu Mataram di mana, nggak mau tanya orang, nggak mau lihat peta juga, saya yakin antum nggak bakalan sampai, mas. Tapi kalau antum tahu nih jalannya, sudah paham, insya Allah akan mudah sampai ke sana. Demikian pula kita ingin pergi ke surga tapi kita tidak tahu jalannya, kita malah masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah. Makanya kewajiban kita menuntut ilmu. Tanyakan kepada ahli matematika, apakah ada dalam ilmu matematika rumus masuk surga? Ada? Tanyakan kepada para ahli kimia, apakah ada dalam ilmu kimia rumus masuk surga? Ada? Dalam ilmu biologi, ilmu dunia sana, di mana adanya?
adanya hanya dalam ilmu Allah, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, siapa? Dia tidak mau peduli sama agamanya. Dia tidak mau menuntut ilmu Allah. Yang dia pikirkan hanya hawa nafsu dan syahwat. Na'udzubillah. Apalagi yang bisa memudahkan jalan kita menuju surga? Di antaranya ya akhal Islam berakhlakul karimah. Berakhlak al-karimah. Iya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu akhlakul karimah. Dan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu lisan dan kemaluan. Akhlak. Akhlak itu mempunyai kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Di awal-awal Rasulullah dakwah, selain tauhid yang Rasulullah ajarkan, akhlak. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Kata Abu Sufyan, "Yaqul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa ya'muruna bis shalah was silah wal afaf." Ia berkata, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ia memerintahkan kami untuk sholat, menyambung silaturahim dan menjaga kehormatan. Akhlak ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah di awal-awal dakwah. Akhlak. Banyak di antara kita menganggap remeh masalah akhlak. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada, Masya Allah kata Syekh Utsaimin, akhlak itu ada dua macam. Akhlak kepada manusia, makhluk, dan akhlak kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Akhlak kita kepada makhluk banyak. Akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, para umara. Ya, demikian pula akhlak kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada tetangga. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Pembahasan tentang akhlak tentunya pada tempatnya. Maka yang kedua yang memudahkan kita masuk surga, al-akhlakul karimah. Akhlak yang baik, yang mulia. Itu insya Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah, wa innar rajul la yablughu manzilatas sa'imil qa'im bihusni khuluqihi. Rahu Ahmad fi musnadihi. Seseorang itu bisa sampai kepada derajat orang yang suka berpuasa dan suka sholat malam hanya dengan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ana za'im ya baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Masya Allah. Coba tanya, kita sudah berakhlak belum? Jangan jauh-jauh lah. Tersenyum kepada saudara kita. Tersenyum. Kita ini kalau ketemu sama teman, ini suka senyum gak sih? Atau cemberut adanya? Padahal kita tahu, atabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyumnya kamu di wajah saudaramu itu sedekah, Masya Allah. Itu sudah akhlak. Kalau antum ketemu sama teman dalam keadaan bermuka masam, kira-kira orang seneng gak Pak? Seneng gak? Gak seneng. Orang pun mau deket sama kita males. Kenapa? Karena wajah kita bermuka masam terus. Sementara orang yang Allah haramkan dari api neraka siapa? Selain orang yang mentauhidkan Allah. Kata Rasulullah, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas. Haram atas api neraka, atas setiap orang yang hayyin tawadu, layyin lemah lembut, sahlin mudah dalam bermuamalah,
qarib dan dekat kepada manusia. Sementara wajah kita nggak pernah senyum. Orang jauh nggak mau dekat ke kita, nggak dekat ke kita. Tapi dengan kita senyum, orang akan dekat dengan kita dan kita masuk dalam hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Iya. Jangan remehkan senyum, Pak. Senyum mudah nggak sih? Cuma senyum aja nggak susah, alhamdulillah ya. Cuman terkadang kita ini senyumnya mahal, masya Allah. Buat senyum aja, Allah ya Rabbi. Iya. Akhlak. Itu insya Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju surga, insya Allah Ta'ala. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Ini juga perkara yang memudahkan masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama, Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi, maka wajib dia masuk surga. Sebetulnya banyak amalan-amalan yang bisa memudahkan kita masuk surga. Namun kita cukupkan dengan hal itu.